Ya, terima kasih pimpinan. Sudah banyak hal yang disampaikan. Saya tidak mempertanyakan banyak hal, hanya memberi beberapa catatan, evaluasi dan mungkin tersirat di dalam rekomendasi. Saya melihat proses 3 hari ini tidak efektif. Lalu sebagai pengantar saya mau membaca alinea kedua dari terakhir pidato pengantar supaya ke depan kita memberi isi atas kemitraan ini, sehingga jangan sampai daging tanpa roh. Di alinea terakhir tuh Pak Bupati menulis begini: hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah dibutuhkan komitmen bersama dalam kerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di kabupaten ini, termasuk komitmen untuk mencapai opini WTP di tahun 2021 atas LKPD 2020. Untuk itu kiranya dengan fungsi yang ada pada lembaga DPRD dapat memacu berbagai upaya tindak lanjut pemerintah untuk menjawab temuan-temuan BPK demi perbaikan ke depan. Ini alinea kedua dari terakhir. Berkaitan dengan ini, sebenarnya sistem kemitraan kita ini yang perlu diatur. Sehingga jangan sampai rapat-rapat model begini, setiap jajaran TAPD dan SKPD itu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya terlalu teknis, operasional. Ya, lebih karena tadi sistem tidak dibangun secara baik. Ada indikasi pihak eksekutif tidak terlalu percaya DPR. Demikian pula pihak legislatif meragukan kinerja dari eksekutif. Berkaitan dengan itu, rekomendasi pasca kita rapat banggar untuk penataan sistem ke depan berkaitan dengan 3 fungsi dewan harap ditata kembali supaya jangan sampai ada ruang dibatas-batasi di situ. Contoh berbicara tentang fungsi legislasi, kalau boleh kantor ini sangat besar. Tadi omong soal rujukan peraturan, ada perda, ada perbub, tapi dokumen itu tidak tersedia di lembaga ini. Kalau itu tersedia, ya tidak mungkinlah kita mengelontorkan pertanyaan-pertanyaan yang di rumah tangga kita barang itu tersedia. Lalu yang kedua, untuk fungsi anggaran, dokumen-dokumen berkaitan dengan itu hendaklah ini kita pakai minta. Perbub tentang SAP kita minta, yang lain-lain kita minta. Kalau itu tersedia, ya otomatis kita tidak minta di forum begini. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Ketika kita mau kungkir habis pelantikan 2 kali, kita minta dokumen kontrak. Katanya itu dari zaman dulu tidak bisa dapat. Rumit sekali ya itu. Apakah setiap proses tender pihak ketiga hanya menyerahkan 1 dokumen kontrak, atau setahu saya sampai 9 rangkap? Itu dikemanakan saja dokumen kontrak sampai lembaga ini tidak memegang itu. Sampai tadi sangat teknis. Pertanggungjawaban, Bapak mereka jelaskan, kami juga tidak tangkap. Karena kontrak kamu yang pegang, kamu sendiri tahu. Lalu kita bernarasi panjang lebar, ada kesan saling mengadili, memvonis. Padahal ajakan terakhir dari pidato pengantar itu baik untuk diberi isi, sehingga jangan sampai hanya daging tanpa roh. Lalu yang kedua, saya coba mengevaluasi ini karena OPD yang diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah aset yang sekian besar. Sehingga evaluasi yang saya mau beri ini tidak hanya untuk dinas ini, tapi untuk keseluruhan. Lalu evaluasi ini lebih mengarah kepada temuan BPK yang saya mau tekankan dari aspek numeratif, angka-angka yang punya hubungan antara aset dan sampai kepada pendapatan dan biaya nanti. Yang pertama untuk PU, contohnya ini. Teman-teman bisa lihat dari halaman 160. Pertama, tanah. Untuk tanah di PU dinas ini per akhir 2018 total aset 36 miliar lebih. Sampai dengan akhir Desember 2019 123 miliar. Dia naik sebesar 86 miliar 950 juta. Harap supaya kabit aset ada. Ini kan sumber untuk mendorong pendapatan. Pertanyaan, apakah tanah-tanah ini tidak bermasalah seperti kemarin penjelasan Pak Sekda?
pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Ini harus dikamarkan mengutip kata Pak Sekda kemarin. Dinas ini menyumbang berapa masalah berkaitan dengan 3 pengamanan itu. Apalagi total aset dalam bentuk tanah 123 miliar akumulasi per Desember 2019. Di dalam situ harus dipilah mana tanah yang digunakan untuk operasional kantor, pekerjaan dan lain-lain, mana tanah yang bisa mendatangkan sumber pendapatan. Berapa banyak tanah yang dipercayakan kepada dinas ini yang disewakan untuk mendatangkan pendapatan. Ini juga menjawab penjelasan tadi, jangan sampai pasang target tanpa kajian. Ini juga menjawab yang diangkat Pak Yos dan Pak Peter di pertemuan hari pertama berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dari setiap OPD. Ini salah satunya. Lalu yang kedua, peralatan dan mesin. Di 2018 12 miliar lebih. Di akhir 2019 naik menjadi 17 miliar 17,4 M lebih, naik sekitar 5 miliar 284 juta. Ini juga sumber-sumber dinas ini untuk menyuplai pendapatan tuh. Juga menjadi referensi untuk memasang target pendapatan itu sendiri. Pertanyaan, apakah total aset dalam bentuk peralatan dan mesin 74,6? Kondisi semua baik atau tidak ini? Berapa yang baik, berapa yang tidak? Ada 3 tenaga teknis yang paham tentang barang ini. Kalau tidak setiap tahun buat perencanaan mengusulkan pengadaan baru, sedangkan total aset mesin dan ini sudah terakumulasi sampai dengan akhir Desember 17 miliar lebih. Apakah semuanya itu ada di karantina di tanah milik ini atau ada yang di rumah pegawai, ada yang ini yang kacau di situ. Lalu yang ketiga, aset dalam bentuk gedung dan bangunan. Akhir 2018 11,8 M, akhir 2019 dia turun menjadi 11,6 M. Penurunan sekitar 333 juta. Pertanyaan, gedung atau bangunan mana yang dirubuhkankah, dijual sehingga asetnya berkurang di situ? Tapi tidak perlu dijawab. Saya tidak perlu butuh jawaban, saya hanya memberi catatan saja. Tidak hanya untuk dinas ini tapi untuk seluruhan dinas. Lalu yang ketiga, jaringan jalan dan irigasi. 2018 584 miliar. 2019 735 miliar. Naik 151 miliar. Tadi banyak keluhan, kualitas jalan. Bapak mereka jelaskan itu terlalu ideal. Uji ya, SOP-nya begitu, realitasnya. Jadi jangan sampai di forum ini kita menyampaikan tanggapan, klarifikasi yang ideal, sesuai dengan standar operasional prosedural, sesuai dengan landasan hukum, tapi praksis lapangan tidak sejalan. Lalu setiap tahun untuk ini kita gelontorkan ratusan miliar. Bangunan pekerjaan yang kali lalu ya sudah rusak juga. Lalu konstruksi dalam pekerjaan. Di tahun 2018 untuk dinas ini 80 M lebih. Luar biasa karena di 2019 turun menjadi 6,2 M. Dia turun sekitar 70-an miliar. Nah ini juga menjadi temuan kemarin. Dia terbawa melampaui tahun anggaran. Sehingga kemarin catatan, harap supaya proses pelelangan itu di triwulan awal sudah dimulai. Kalau akhir tahun, hasil akhir kita temukan ini laporan aset dalam pengerjaan sekian banyak. Ini baru satu dinas, belum terakumulasi dengan dinas lain. Kok sejalan dengan ini, nanti kita ukur berapa besar pendapatan ini diterima. Berdasarkan lampiran yang diterima dari pidato pengantar ini, untuk dinas ini target 3 miliar 877 juta. Realisasi 1 miliar 114 juta sekian. Dia minus dari target 2,7 M. Tadi ditanyakan fakta integritas bagaimana? Ya rasa tidak mampu, Pak Peter bilang mengundurkan diri saja. Kamu yang pasang target, nanti ditanya bahwa ya itu tapi tidak menyampaikan. Ya, tadi Pak Antam bilang, kamu yang buat perencanaan, buat kajian, aset semua kamu yang punya. Lalu target dengan realisasi hanya 20% lebih pencapaian.
Begitu. Lalu itu korelasinya, supaya berharap ini menjadi catatan serius untuk semua dinas. Lalu berkaitan khusus tentang pelabuhan, kalau kita tidak mampu urus itu pelabuhan, ya dialihkan saja. Statusnya kasih ke pemerintah pusat yang kelola itu pelabuhan. Karena banyak juga yang keropos-keropos di bawah. PAD masuk 600 juta lebih, tapi perbaikan sarana di situ kesannya tidak ada ke sana itu. Kalau memang dinas ini terlalu banyak mengatur banyak hal, ya limpahkan saja kewenangan itu ke pemerintah pusat, baru kita bagi hasil. Itu usulan saja. Lalu yang berikut berkaitan dengan tanggapan Pak PLT, hanya OPD saya tidak sepakat. Harap kita belum amnesia. Karena terakhir Bapak juga memberi penjelasan waktu kita rapat Banggar tahun APBD 2020. Banggar yang sama ini juga mempersoalkan tentang segmen jalan dari Puskesmas Pada itu ke Batu Kobu. 1 miliar itu diminta bergeser. Bapak waktu itu sendiri kan mati-matian sudah didudukan. Jadi kalau hari ini ada pernyataan bahwa ini maunya OPD, ya itu kenyataan. Kalau berangkat dari pembahasan kita pada tahun anggaran 2020. Demikian juga kita berbicara soal air waktu itu. Ke Bukit Cinta 2 miliar, ke Wade 1,8, ke Atadei yang melayani 7 desa 1 miliar. Waktu itu juga Banggar mengusulkan untuk kita geserkan itu, kegiatan sama tapi nomil uang kita geser. Bapak sendiri juga memberi jawaban di sini. Tidak mau. Lalu kalau hari ini Bapak memberi penjelasan dari Musrembang, ya kita semua tahu alur itulah. Tapi kalau keputusan itu tidak diambil secara bersama dalam rapat kebersamaan ini, ya itulah kemauan Bapak mereka. Sehingga jangan sampai hari ini Bapak bilang hanya OPD saja, itu saya tidak sepakat. Ya kenyataan begitu. Begitu. Dan itu bukti. Sehingga jangan sampai kita melupakan apa yang pernah disampaikan di forum ini, supaya jangan menjustifikasi hal yang tidak sejalan dengan yang pernah terjadi. Itu saja beberapa catatan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak.